Halo, perkenalkan nama saya Resi, bersama rekan saya Ruth Dayasti Sinaga dan Reza Liana. Kami mahasiswa jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya. Podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan konsultasi gizi. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di sini yang akan menemani waktu senggang Anda. Berada di rumah aja nggak usah galau ya, lebih baik dengerin podcast dari kami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat ya. Di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Stay safe and healthy. Oke teman-teman, jadi di sini kami akan membahas podcast mengenai kesehatan. Pasti kalian ada penasaran ya, kami bakal bahas tentang apa. Baik, kita lanjut aja ya. Jadi kami akan membahas podcast tentang PHBS pada tatanan rumah tangga. Pasti kalian juga pada sering dengar ya, apa sih itu PHBS? Apa sih kepanjangan dari PHBS itu? Baik, saya langsung jelasin ya. PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan secara umumnya PHBS itu merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan serta berperan aktif dalam Jadi pada podcast kali ini saya mengajak dua rekan saya yaitu Ruth dan Reza Liana yang akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang PHBS dalam tatanan rumah tangga. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, saya sekarang mau bertanya lagi sama Ruth. Lalu bagaimana sih cara penerapan PHBS dalam rumah tangga itu? Berdasarkan tema podcast kita kali ini, yaitu PHBS di rumah tangga, sebelumnya sudah dijelaskan pengertian PHBS secara umum. Lalu, apa itu PHBS di rumah tangga? PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Tentunya akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Jadi, PHBS di rumah tangga itu dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga. Penerapan 10 PHBS di rumah tangga yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Lalu yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Lalu yang keenam, menggunakan jamban sehat. Kemudian yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ruth mengenai 10 langkah PHBS rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan kriteria rumah yang sehat. Kita mulai dari ventilasi, pencahayaan, luas, dan kepadatan dari rumah itu sendiri. Nah, kalau ventilasi minimal 10% dari luas ruangannya. Kalau pencahayaan, seluruh bagian ruangan dengan intensitas cahaya 60 lux atau tidak menyilaukan. Kita lanjut lagi ke luas dan kepadatan. Penduduk biasanya kita tanya juga berapakah luas rumahnya dibagi dengan jumlah penghuninya. Jadi misalnya luas rumah 10 meter, lalu ada 2 orang yang tinggal di sana, artinya kepadatannya 10 meter dibagi 2. Jadi kepadatannya 5 meter persegi. Berarti 5 meter persegi kepadatannya terlalu padat karena minimum setiap orang adalah 8 meter persegi atau 14 meter untuk orang pertama dan 9 meter persegi untuk orang-orang selanjutnya.
Lanjut lagi ke jamban sehat. Kalau jamban sehat, standarnya adalah lebih dari 10 meter dari sumber air. Contohnya aja nih, letak jamban ke sumur. Nah, itu harus jaraknya lebih dari 10 meter untuk mencegah kontaminasi sumur dari kotoran-kotoran yang ada di jamban. Lalu sistem dari jamban harus dari sistem leher angsa dan luasnya juga sekitar 1 kali 1 meter. Lantainya kedap air dan yang paling penting ada ventilasinya. Sekarang saya jelaskan sumur sehat. Untuk sumur sehat yang pertama, kita ngomongin dulu dari dinding sumur yang minimal dalamnya 3 meter, lalu bibir sumur tingginya sekitar 1 meter. Ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Contohnya aja nih, ada keluarga yang mencuci di sekitar sumur. Kalau bibir sumur tidak tinggi, khawatirnya nanti cairan bekas mencuci masuk ke dalam sumur dan terjadinya kontaminasi. Lalu ada sarana pembuangan air limbah dan pentingnya lantai sumur harus disemen untuk mencegah kontaminasi. Manfaat PHBS di rumah tangga adalah yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga.